Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan eksponensial berbentuk A berpangkat A ya. A dikali A berpangkat fx berpangkat 2 ditambah B dikali A berpangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk ini, gunakan permisalan Y sama dengan A berpangkat fx. Jadi yang ini kan di sini kan ya, di sini kan ada A berpangkat fx, di sini juga ada A berpangkat fx. Jadi inilah yang dimisalkan Y. Nah, sehingga persamaan kuadrat eksponen berubah menjadi persamaan kuadrat dalam variabel Y, yaitu A dikali Y berpangkat 2, B dikali Y ditambah C sama dengan 0 dengan syarat. Nah, nanti nilai Y-nya itu ketemunya harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau negatif gimana? Kalau Y nanti dapatnya negatif, berarti itu bukan penyelesaian, tidak usah diselesaikan. Gitu ya. Ingat, Y harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau negatif tidak usah diselesaikan. Nilai Y dapat dicari dengan menggunakan cara pemfaktoran atau dengan rumus ABC. Sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian nilainya dikembalikan ke pemisalan semula sehingga diperoleh persamaan A berpangkat fx sama dengan Y. Kemudian langkah keempat, selesaikan sesuai persamaan yang terbentuk sehingga akan diperoleh nilai-nilai X yang dicari. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut. 2 berpangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 berpangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Kita selesai 2x ditambah 1, ini Ibu tuliskan ulang. Ditambah 1 ditambah 2x gitu ya. 3 sama dengan 0. Nah, kalian ingat sifat ini. Bahwa A berpangkat M ditambah. Ingat sifat bahwa A berpangkat M ditambah N itu sama dengan A berpangkat M dikali A berpangkat N. Ini kita sudah pernah belajar waktu awal bab ya. Jangan dilupakan ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nanti caranya 2 berpangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini sekarang perhatikan ini. 2 berpangkat 2X dikali 2 pangkat 1. Perkalian itu kan sifatnya komutatif ya. Jadi gini, kalau Ibu punya komutatif ya. Jadi kalau Ibu punya A dikali B, itu kan sama dengan B dikali A. Contohnya gimana? Contohnya gini, 3 kali 2 itu kan hasilnya 6. Kan hasilnya sama dengan 2 kali 3. Itu yang namanya perkalian bersifat komutatif ya. Sehingga nanti di sini 2 berpangkat 1, 2 ya. Dikali 2 berpangkat 2x ditambah 2 berpangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan yang ini. Ya, 2 berpangkat 2x itu kita buat menjadi 2 pangkat x. Jadi gini, 2 berpangkat gini. Kita kan sudah pernah belajar ini ya, A berpangkat M ya, dipangkatkan N itu sama dengan A berpangkat M dikali N gitu ya. Berarti kalau A berpangkat 2 dikali 2 berpangkat X dipangkatkan 2 ditambah 2 berpangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan lagi di situ. Berarti kita misalkan. Misal ya, Ibu misalkan. Misal ya. Misal nanti 2 berpangkat X itu Ibu misalkan dengan Y. Nah, berarti nanti Ibu punya persamaan seperti ini. Ibu lanjutkan di sebelah sini. Ditambah sama ini juga ya, diganti dengan ini. Diganti dengan Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan selesaikan persamaan eksponensial ini dengan bisa menggunakan cara pemfaktoran, bisa menggunakan rumus ABC seperti yang kemarin. Faktorkan saja. Nah, ini 2 dikali min 3 adalah min 6.
Berarti ini selisih nanti ya, min selisih. Berarti sekarang Ibu cari dulu faktor-faktor dari 6. Selisih Ibu kurangkan. 1 dikurang 6 min 5, 2 dikurang 3 min 1. Yang diminta di sini adalah, koefisien di sini adalah plus 1 kan? Nah, yang diminta adalah plus 1. Berarti sementara kita punya ini dulu. Nah, karena ini min 1 ya. Sementara yang diminta adalah plus 1. Gimana caranya? Caranya adalah dibalik. 3 dikurang 2, hasilnya kan 1. Ya, karena yang diminta plus 1. Jadi yang kita pakai nanti yang ini. Nah, sehingga nanti Ibu punya pemfaktoran seperti ini. Karena koefisien dari Y kuadrat di sini 2, berarti di sini 2Y gitu ya. Di sini 2Y, di bawahnya per 2 sama dengan 0. Terus ambil itu, plus 3 dengan min 2, kan gitu ya. Nah, sekarang Ibu selesaikan, Ibu lanjutkan di sebelah sini. Berarti nanti ya, dari yang ini akan Ibu keluarkan faktornya 2. Berarti nanti gini, 2Y ditambah 3, 2-nya dikeluarkan. Y dikurang 1 per 2 sama dengan 0. Dicoret yang sama ya. Nah, tuh 2-nya Ibu coret. Jadi nanti tinggal 2Y ditambah 3 dikali Y dikurang 1 sama dengan 0. Jadi nanti 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Atau Y dikurang 1 sama dengan 0. Dikurang ya. Nah, sehingga di sini nanti kedua ruas dikurang 3 ya. Sama dengan 0 dikurang 3. Berarti nanti 2Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 per 2. Kalau yang di sini Y kurang 1 kedua ruas ditambah 1 ya. Nah, seperti itu. Berarti Y nanti sama dengan 1. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan di depan, Y tidak boleh bernilai negatif. Kalau Y bernilai negatif berarti tidak ada nilai X, tidak ada nilai Y yang memenuhi. Kalau misalnya Y, di sini kan ada dua nilai Y ya. Yang ini bernilai positif ya, yang ini. Yang Y sama dengan min 3 per 2 ini negatif. Sedangkan yang Y sama dengan 1 itu nilainya positif. Ibu sudah katakan tadi, kalau misalnya Y itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau nilainya Y itu nilainya negatif seperti contoh yang ini ya. Seperti contoh yang ini tidak usah dikerjakan, tidak usah dilanjutkan. Karena tidak ada penyelesaiannya ya. Nah, jadi yang kita selesaikan cuma yang ini. Yang nilainya Y sama dengan 1. Sekarang kita kembali ke pemisalan tadi. Nah, tadi kan kita punya pemisalan ini ya. Y 2 pangkat X sama dengan Y. Sekarang kita kembalikan ke sini. 2 pangkat X sama dengan Y. Kan tadi kita punya itu ya. Berarti nanti 2 pangkat X sama dengan Y-nya adalah 1. Nah, kalian ingat dulu menyelesaikan persamaan eksponensial dulu pada awal-awal bab sudah Ibu ajarkan. Nanti 1 itu bisa ditulis 2 pangkat 0. Kenapa? Karena setiap bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, kalian lihat di situ. Kalian lihat di sini bilangan pokoknya sama 2 ya. Nah, berarti kalian ambil apanya? Ambil pangkatnya saja. Berarti nanti X sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita hanya punya satu penyelesaian, yaitu X sama dengan 0 ya. Karena yang ditanya HP, tuliskan HP. HP, himpunan penyelesaian adalah himpunan yang anggotanya yaitu 0 gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh kedua. Tambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 berpangkat X. Kita selesaikan. Kita selesaikan ya. Sama yang ini. Nah, kita kan pernah belajar dulu ya. Tadi sudah Ibu jelaskan juga. Kita kan pernah belajar dulu ya di awal bab. Kalau A berpangkat M ditambah N itu sama dengan A berpangkat M dikali A berpangkat N. Maka gunakanlah ini. 2 berpangkat 2X dikali 2 berpangkat 3 ya. Ditambah 2 berpangkat X dikali 2 berpangkat 3 sama dengan 1
ditambah 2 berpangkat X, gitu kan? Nah, sekarang ini 2 berpangkat 3 itu hasilnya adalah 8. 2 berpangkat X dikali 8 ditambah 2 berpangkat X, 2 berpangkat 3 hasilnya berapa? 8 ya, sama ya. Sama dengan 1 ditambah 2, 1 ditambah 2X. Sekarang ini gunakan sifat komutatif ya, berarti 8 dikali 2 berpangkat 2X ditambah 8 dikali 2 berpangkat X sama dengan 1 ditambah 2 berpangkat X. Sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan yang ini. Nah, kita buat sama seperti yang tadi ya, seperti soal nomor 1 tadi. Berarti 8 dikali, ini bisa Ibu tuliskan 2 berpangkat X dipangkatkan 2. Sifatnya lihat di contoh 1 tadi ya. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 2 berpangkat X. Nah, sekarang ini perhatikan, di sini 2 berpangkat X, di sini 2 berpangkat X, di sini 2 berpangkat X. Misalkanlah, buatlah permisalan. Dengan 2 berpangkat X atau 2 berpangkat X itu sama dengan Y. Sehingga nanti ini bisa kita tuliskan 8Y berpangkat 2 ditambah 8 berpangkat Y sama dengan 1 ditambah Y. Nah, sekarang kita selesaikan 8 berpangkat Y pangkat 2 ditambah 8Y. Di ruas sebelah kanan, ya di ruas sebelah kanan yang ini mau Ibu bikin 0. Berarti nanti kedua ruas harus dikurang 1 sama dikurang Y. Supaya nanti di ruas sebelah kanannya 0. Nah, ini 1 dikurang 1, 0. Kemudian plus Y dikurang Y, 0 ya. Nah, sekarang lihat ini. 8Y dikurang Y. Ini Ibu tulis dulu, 8Y pangkat 2. 8Y dikurang Y hasilnya adalah 7Y dikurang 1. Nah, seperti itu. Sekarang kita punya persamaan eksponensial yang harus diselesaikan ya, bentuk kuadratnya. Nah, ini kita gunakan cara Nah, 8 dikali min 1 hasilnya 8 ya. Berarti nanti 8 1 dikali 8 ya. Kemudian 2 dikali 4. Seperti itu ya. Nah, ini tadi tandanya adalah selisih ya, berarti dikurang. 1 dikurang 8, min 7, 2 dikurang 4, min 2. Yang mau kita cari adalah plus 7. Supaya jadi plus 7 gimana? Kita ambil yang ini, tetapi bukan 1 dikurang 8, tapi yang kita ambil adalah 8 dikurang 1, hasilnya 7. Itulah yang akan kita ambil. Nah, ini yang akan kita ambil ya. Oke, kita selesaikan sekarang. Berarti karena di sini koefisien dari Y kuadrat adalah 8, berarti nanti 8Y gitu ya. Di sini 8Y per 8 sama dengan 0. Nah, sekarang lihat ambil yang ini tadi ya. Berarti ini plus 8 dengan min 1. Nah, seperti itu. Yang ini 8-nya dikeluarkan. 8 dikali Y ditambah 1 gitu ya. Dikali 8Y dikurang 1 per 8 sama dengan 0. Yang sama dicoret. Berarti tinggal Y tambah 1 dikali 8Y dikurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti Y tambah 1 sama dengan 0 atau 8Y dikurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti ini kedua ruas dikurang 1, 0 dikurang 1. Jadi Y sama dengan min 1. Di sini 8Y, kedua ruas ditambah 1 ya, jadi nanti hasilnya adalah 8Y sama dengan 1. Kedua ruas ini supaya bisa selesai harus dibagi 8 ya, berarti 8Y per 8 sama dengan 1 per 8, berarti nanti
Y sama dengan 1/8. Lihat di sini bahwa kita punya dua penyelesaian, yaitu Y sama dengan -1 dengan Y sama dengan 1/8. Ibu sudah katakan tadi kalau Y-nya bernilai negatif berarti tidak usah diselesaikan. Berarti yang kita selesaikan cukup yang Y sama dengan 1/8 ini ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Y sama dengan 1/8. Kita punya penyelesaian Y sama dengan 2X, 2 berpangkat X sama dengan Y. Berarti Y itu adalah 2 berpangkat Y sama dengan 2 berpangkat X gitu ya. Sama dengan 1/8. Gantilah Y dengan 2 berpangkat X. Sesuai dengan permisalan kita tadi. Nah ini 2 berpangkat X sama dengan 1. 8 itu kan sama dengan 2 berpangkat 3 ya. Nah, dan ingat bahwa kita pernah belajar dulu kalau 1/A pangkat P itu sama dengan A berpangkat min P. Ingat ini. Sehingga nanti untuk menyelesaikan ini ya, berarti nanti 2 berpangkat X sama dengan 2 berpangkat min 3. Sekarang bilangan pokoknya udah sama ya, ruas kiri dengan ruas kanan, yaitu bilangan pokoknya 2. Berarti kalian ambil pangkatnya saja. Berarti X sama dengan -3. Begitu ya. Nah, berarti sudah selesai. Oh ya, HP. Ibu lupa, yang ditanya adalah HP, sehingga kita tuliskan HP. Himpunan penyelesaian dari soal ini adalah himpunan penyelesaian sama dengan himpunan yang anggotanya -3 atau -3. Nah, demikian ya pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.